Untuk kesempatan ini saya akan sharing tentang semua kita pasti tahu panggilan Tuhan yang utama dalam kehidupan gereja adalah keselamatan buat jiwa-jiwa. Itu kita nggak ragukan lagi. Yang kedua, kita tahu bahwa doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu sampai hari ini tuh belum terjadi, yaitu datanglah kerajaanmu. Sederhana pemikiran yang kita harus pikirkan ini, apabila doa itu tidak terrealisasi, maka kerajaan yang lain akan muncul di dunia ini. Betul? Nah, kerajaan yang lain itu sudah nyata. Makin hari makin nyata. Nah, saudara yang tinggal di Amerika, makin kelihatan tantangan-tantangan yang ada, bagaimana berbagai macam pihak ingin meniadakan kekristenan itu. Kan aneh kalau tinggal di Amerika, tiba-tiba ada istilah, jangan mengucapkan Christmas lagi. Aneh bukan? Lalu bagaimana sejarah bangsa ini? Terus lihat bagaimana gereja makin mengalami serangan-serangan. Minggu lalu saya ada di San Francisco. Ada pertemuan di antara orang-orang tua tentang anak-anak ini. Contohnya Boy Scout. Saya tidak tahu apakah kalian dengar bahwa sudah resmi awal Januari ini Boy Scout mengizinkan gay masuk. Jadi pemimpinnya sekarang sudah mengizinkan itu. Nah, ini orang tua pada bingung. Lalu bagaimana? Nah, ada gereja yang menanggapi itu. Kalau gitu kita buat Boy Scout sendiri, pramuka itu. Dan banyak lagi. Kita tahu juga bagaimana perusahaan-perusahaan harus memberikan cuti dan santunan untuk karyawan perempuan yang hamil untuk gugurkan kandungan kalau nggak mau. Dan lagi ribut besar. Dan banyak lagi. Ya, tantangan-tantangan yang ada itu. Nah, kejahatan-kejahatan sedang berlangsung saat ini. Ngeri. Nah, saudara, itu semua terjadi karena kerajaan itu belum nyata. Yang Yesus ajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Karena kita tahu hanya ada dua kekuatan di dunia ini. Kalau bukan kerajaan Tuhan, ya kerajaan yang satu itu lagi. Berbagai macam cara iblis berusaha untuk itu. Suatu hari saya lupa tahun berapa itu, pokoknya 70-an akhir. Tiba-tiba Roh Kudus itu mengajak saya untuk istilah Jawa nyeleneh. Daniel, kamu cari doa yang paling kurang ajar di Alkitab. Itu saya kaget sekali, saudara. Maaf, ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ya, Tuhan seringkali menunjukkan hal-hal yang nyeleneh, istilah sepele. Saya nggak tahu kenapa dengan cara itu saya mendapatkan pewahyuan itu. Saya bilang, Bapak, mana ada doa yang kurang ajar? Aneh bukan? Tapi karena Roh Kudus yang memberitahu, pasti itu ada. Maka saya mulai cari di Alkitab, doa apa yang paling kurang ajar. Akhirnya saya ketemu di satu pasal kitab Mazmur. Mari kita buka kitab Mazmur. Nah, dari doa ini Roh Kudus menunjukkan sesuatu yang mengagetkan saya. Dan akhirnya arah pelayanan yang selama itu saya kerjakan harus berubah. Kenapa berubah? Karena doa yang kurang ajar ini. Ya, ayat 1 Mazmur 83, Mazmur Asaf. Suatu nyanyian, ya Tuhan, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Tuhan. Saudara, maaf, kita orang timur, pantas enggak Tuhan dibungkam-bungkamkan? Tuhan dibentak-bentak, ini kan bentak doa ini. Kenapa engkau bungkam? Jangan berdiam diri. Kenapa engkau berpangku tangan? Nah, saya kaget. Saya pikir kurang ajar betul Asaf ini. Berdoa seperti ini. Semua kita pasti tahu, pasti ada alasan untuk dia berdoa seperti ini. Dan ini dimasukkan sebagai firman Tuhan. Nah, alasannya di ayat-ayat berikut. Mengapa dia membungkam-bungkamkan Tuhan, membentak-bentak Tuhan, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan, teliti kalimat ini, cari bahasa aslinya, bahasa Inggris, berapa terjemahan. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu.
Saya percaya semua kita tahu kata permufakatan. Ada yang bawa bahasa Inggris pakai kalimat apa itu, kata apa itu? Ini kan suatu bentuk persekutuan, bermufakat. Ada bahasa Inggrisnya pakai kata apa? Tolong yang bawa bahasa Inggris bisa melihat, mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding. Saudara bisa bayangkan kalau mereka musuh-musuh Tuhan itu bisa berunding dan bermufakat, berarti ini perkara serius. Untuk bisa berunding dan bisa bermufakat, ada sudah dapat bahasa Inggrisnya? Pakai kata apa? Pak Bob, oh belum? Oke. Coba saya ingin kalimat ini kita perhatikan. Untuk bisa berunding dan bermufakat, itu hanya diperlukan satu sikap saja, bukan dua, bukan tiga. Saya ulangi lagi. Untuk bisa mencapai perundingan dan permufakatan, hanya diperlukan satu hal saja. Apa itu? Mengesampingkan keperluan pribadi dan mengutamakan keperluan bersama. Kira-kira ya atau tidak? Ayat yang keberapa itu? Conspire with one accord. Conspire with one accord. Against you, they make a covenant. They make a covenant. Wih, lebih ngeri lagi itu. Terjemahan apa itu, Pak Leo? Terjemahan NIV. NIV. Make a covenant. Musuh-musuh Tuhan bisa buat seperti itu. Kenapa? Nah, ini alasannya disebutnya lagi dalam doa ini. Kalimat berikut. Mereka, saya ulang ya, mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Jelas sekali, siapa umat Tuhan? Itulah gereja. Siapa orang-orang yang kau lindungi? Itulah para pemimpin hamba-hamba Tuhan. Ngeri. Terus yang berikut lagi, ini yang lebih ngeri lagi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Nama Kristen. Sebelum saya ke sini, saya ke Australia. Kaget. Kelompok hijau, kita tahu kata itu, minta kepada pemerintah Australia untuk Natal tahun ini tidak boleh pasang pohon Natal di kota-kota yang biasa ada di tempat umum apa begitu. Alasan mereka bilang hargai kami yang sudah ada di sini. Aneh, saudara. Berusaha betul-betul ayat ini digenapi, menghapuskan nama yang berbau Kristen. Oke, kita nggak ngurusin itu sebetulnya. Kita nggak boleh benci mereka juga. Tapi yang kita harus tahu bahwa ini kita nggak bisa diam. Bukan berarti kita perang secara politik. Tapi tugas yang Tuhan berikan kepada kita, datanglah kerajaan. Itu yang kita harus utamakan. Nah, ini belum selesai. Ayat berikut. Sungguh Asaf menegaskan, sungguh. Tolong Pak Leo nanti bacakan bahasa Inggrisnya ayat ini ya. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Oh, itu yang tadi berarti mega covenant berarti itu. Ini sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Dengan kata lain, saudara, kalau kita sudah tahu strategi musuh yang dituliskan ribu tahun yang lalu dan terjadi di generasi kita ini, betapa celakanya kita kalau kita nggak bisa bersatu seperti mereka. Betul tidak? Maaf, kami tinggal di Papua. Orang Papua tuh suka main bola. Ini kisah nyata. Kami tinggal di Nabire, kota kelahirannya Pak Pendeta Leo Sumule. Suatu hari yang dengarnya istri saya nggak dengar. Anak tetangga kami berkelahi. Masih kecil-kecil sih, antara umur 9 dan umur 7 tahun, sama-sama laki. Yaitu gara-gara main bola. Nah, saya pulang, istri saya tertawa ngakak. Ada apa, saya tanya. Tunggu dulu, saya mau presenter tertawa saya. Saya pikir kenapa ini? Sudah selesai. Tahu nggak tadi tetangga sebelah marahi anaknya dengan kata-kata ini. Kamu itu berkelahi terus kayak pendeta saja. Saudara, saya tertawa. Dua anak kecil ribut. Nah, terus saya tuh bayangkan sampai seperti itu keadaan kita. Kayak pendeta saja kamu tuh berkelahi terus. Saudara,
Saya percaya ibu itu nggak sekedar ngomong. Kira-kira betul nggak kalau kita mau mengaku akan keadaan kita? Ternyata musuh lebih gampang bersatu, berunding, bermufakat. Karena mereka punya tujuan untuk menghancurkan kerajaan yang kita rindukan ada di bumi ini. Kita semua tahu nubuat Yeskiel ketika tulang-tulang kering itu, bukan? Ketika tulang-tulang kering itu berserakan, kita semua tahu nubuat itu. Dan itulah nubuat akhir zaman, di mana gereja harus bisa tampil untuk bersatu. Dan dari situ akan lahir tentara yang luar biasa besar. Nah, nubuat itu belum terjadi. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita pemimpin-pemimpin, biarlah ini kita pikirkan betul-betul. Jadi nggak cuma duduk saja bersama, nggak cuma doa saja bersama, tapi lebih daripada itu. Sebelum saya akhiri, kita lihat Efesus. Ini bagian yang terakhir dari renungan ini. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Efesus pertama 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah, bukan akan. Jadi secara, kalau saya pakai istilah hukum, kalau saya salah pengkalimatnya saya minta maaf, secara de jure, ya, secara tertulis, menurut firman ini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Apa itu segala sesuatu? Kita lihat ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, itulah pemerintahan manusia, pemerintahan kerajaan iblis. Jauh lebih tinggi daripada penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ibu bapak saudara, nanti pulang teliti betul ayat 21. Ini luar biasa. Ternyata yang disebut segala sesuatu di ayat 22 itu ada di ayat 21. Yaitu apa saja. Nama-nama yang bisa disebut apa saja. Mari kita renungkan. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu jawabannya. Kalau ada di antara ibu bapak saudara yang pernah menemukan jawabannya, beritahukan saya. Penyakit dalam dunia kedokteran itu namanya keren-keren. Betul tidak? Mulut kita yang gak ngerti medis susah mengelafalkan. Betul tidak nama penyakit itu? Nah, saya pikir itu kan nama. Stroke, gagal ginjal, kanker, apalagi lah. Makin hari kita menemukan begitu banyak nama penyakit yang aneh-aneh. Saya baru pulang dari Philadelphia. Di sana ada seorang anak yang kena ALS. Nah, penyakit ini langka. Saya kepanjangannya saya nggak pernah bisa hafal. Bisa ke di Google ALS. ALS ini saya kenal tahun 2005 yang lalu. Itu di Makassar. Penyakit yang makan otot tubuh. Dan rata-rata 3 bulan orang itu pasti mati. Itu lebih cepat dari AIDS penyakit ini. Jadi otot ini habis. Orang jadi seperti ubur-ubur. Nggak ada dagingnya lagi. Ngeri. Dan matinya pasti kecekik. Karena akhirnya otot pernapasan semua itu nggak bisa berfungsi. Ngeri sekali. Dan penyakit ini hanya ada sekian ratus ribu orang satu di dunia. Dan dokter nggak ngerti dari mana, nggak ada penyebabnya, tidak ada simptomnya, nggak ada apa-apa. Mau itu dipanjangkan, namanya susah sekali. Autis contohnya, ALS ya. Amyotrofis lateral sklerosis. Sudah susah pokoknya begitu. Itulah kenapa mereka tuh kasih nama penyakit kok susah-susah, cakep-cakep seperti itu. Padahal itu barang jelek. Oke, autis. Saya itu kenal autis pertama itu Mei tahun 85. Saya di Toronto. Itu tahun 85 sekian juta anak baru dapat satu. Tapi sekarang setiap sekian anak ada satu kena autis. Ngeri.
Nah, nama-nama itu sebut nama besar. Maaf kalau saya sambil guyon dengan anak-anak gitu. Panu juga kan ada namanya. Betul nggak kalau pakai logika itu? Sebut nama apa saja. Semua ada namanya di dunia ini. Nah, di ayat 21 itu tercatat. Telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. De jure telah. Tapi de facto faktanya belum. Mengapa belum bisa ditaklukkan? Kita lihat ayat yang berikut. Telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Roh Kudus menunjukkan begini. Ternyata setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa di surga itu memberi job description kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja setegas ini. Ya, job description-nya. Yesus yang naik ke surga Tuhan kita, itu cuma kepala saja fungsinya. Gereja yang ditinggalkan di dunia, itu tubuhnya. Nah, job description ini yang belum terselesaikan oleh gereja di dunia. Maka itu de jure sudah jelas. Mereka sudah takluk, tapi de factonya belum. Selama ini masih banyak orang Kristen menganggap yang mengalahkan semua adalah Yesus, Tuhan. Kalau kita teliti, ternyata tidak. Kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, kaki itu di tubuh atau di kepala? Kalau saya bicara dengan anak akan sana. Ayo, kaki itu di tubuh atau di kepala? Pertanyaan aneh bukan? Tapi kita seringkali nggak sadar. Kaki itu di kepala atau di tubuh? Ayo. Itu kalau di kepala namanya kepiting. Itu logika anak-anak. Jadi yang